Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Putri Mumpuni dari SM4502 S1 Rekayasa Perangkat Lunak Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam dan manusia. Yang pertama adalah mengenal alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta atau disebut juga dengan Al-Khaliq, dan segala sesuatu di dalam alam raya ini adalah ciptaan Allah atau disebut dengan Al-Makhluk. Salah satu ciptaan planet Allah adalah bumi yang dihuni oleh makhluk hidup, dan awal kehidupan di muka bumi dimulai dari ciptaannya air atau miyah. Eh, Penciptaan bumi dan juga makhluk ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Terus, prinsip utama dalam bahasa mengenal Allah sebagai ciptaan Allah adalah alam raya dengan segala isinya bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya atau suatu kebetulan, tapi diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Alam raya diciptakan dalam sistematik dan seimbang dengan hukum-hukumnya. Aktivitas akal manusia yang difungsikan untuk memikirkan alam semesta melalui proses tafakur atau mewujudkannya menjadi makhluk yang bebas dan kreatif, sehingga dapat memberi manfaat dan rahmat di muka bumi ini. Selanjutnya adalah manusia. Pengertian manusia menurut KBBI Al-Quran Surat 179 sebagai makhluk sosial dan para ahli, atau dapat kita simpulkan manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari ciptaan Allah, yang paling berakal, bertanggung jawab, yang pastinya diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan yang baik. Selanjutnya adalah proses penciptaan manusia. Kemunculan Adam adalah yang pertama sebagai manusia pertama, dilanjut sebagai Siti Hawa yaitu manusia kedua, dan hadirnya dengan Bapak Ibu ini menjadikan makin banyaknya manusia. Selanjutnya adalah proses penciptaan manusia. Asal-usul manusia pada beberapa ayat Al-Quran seperti berikut. Seperti Quran Surat Al-An'am berasal dari tanah, Quran Surat Al-Hijr merupakan dari lumpur, Quran Surat Ar-Rahman dari tanah kering, Quran Surat Al-Furqan diciptakan dari air, Quran Surat Tariq berasal dari mani, Quran Surat Al-Anbiya dari air juga, atau dapat kita simpulkan manusia itu tercipta dari tanah, air, dan ruh. Selanjutnya adalah potensi yang ada pada manusia. Yang pertama adalah jasad dan ruh. Manusia adalah makhluk yang diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan dalam menentukan pilihan. Manusia dan manusia mengandung unsur yang saling berkaitan dengan Al-Quran. Orang melaksanakan hak kewajiban terhadap jasad dan juga terhadap ruhnya, yang penting masih berurusan dengan berakal. Yang kedua adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar manusia mampu mengenal alam dan mengenal dirinya, dan agar manusia juga mampu bersyukur atas karunia-Nya yang Allah berikan. Yang ketiga adalah fitrah. Fitrah merupakan komponen atau potensi dari manusia. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan membentukkan manusia menjadi manusia yang konkret. Komponen dasar fitrah yaitu ada bakat, insting, nafsu, karakter, watak, hereditas, keturunan, dan intuisi. Selanjutnya adalah fitrah sebagai komponen dasar, yaitu potensi dasar untuk beragama Islam, nawahid dan qobliyat, naluri dan kewahyuan, dan dasar beragama. Selanjutnya adalah sifat dasar manusia, yaitu ada 4, yaitu halwa, yaitu sifat keluh kesah, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-20. Yang kedua adalah doifa, adalah sifat lemah, Quran terhadap di Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Yang ketiga adalah kabad atau sifat kesusahan yang terdapat pada Quran Surat Al-Balad ayat 4. Yang keempat adalah sifat zalim atau sifat bodoh, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Manusia itu memiliki 3, yaitu tugas, fungsi, dan peran. Tugas adalah yang pertama yaitu ibadah. Manusia adalah hamba yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khalifah yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat As-Sad ayat 26. Allah menciptakan manusia sebagai abid atau hamba, yaitu jabatan tertinggi yang disematkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Raja Langit dan Bumi kepada manusia. Yang ketiga adalah peran, pengemban amanah, sebagai kepercayaan, jujur dan setia dalam menjalankan sesuatu tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah istilah nama-nama manusia menurut Al-Quran. Yang pertama adalah basarun, manusia adalah makhluk biologis. Di situ diulang dalam Al-Quran sebanyak 36 kali. Terdapat di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 dan Surat
Quran Surat Ali Imran ayat 47. Yang kedua, An-Nas. Manusia adalah makhluk sosial. Diulang dalam Al-Quran sebanyak 240 kali sebagai rujukan Al-Quran di dalam Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Yang ketiga adalah Bani Adam. Manusia adalah makhluk rasional. Diulang dalam Al-Quran sebanyak 7 kali terdapat di Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70 dan Al-Baqarah ayat 31-33. Asal-usul manusia dimulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Yang keempat adalah insan. Manusia adalah makhluk spiritual. Diulang dalam Al-Quran sebanyak 65 kali terdapat di Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Ahzab ayat 72. Di sini adalah perjalanan hidup manusia. Allah memberikan waktu dalam 3 lapisan, yaitu lapisan pertama, umur individu. Yang kedua adalah lapisan kedua untuk umur hubungan masyarakat. Yang ketiga adalah lapisan sejarah perjalanan hidup seperti ada pada gambar tersebut. Dan pertama kita dari alam ruh, kemudian alam kelahiran, kemudian kita alam di dunia, alam kubur, kehancuran alam semesta, sampai surga dan neraka. Selanjutnya adalah kesimpulan. Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius dan dapat dicapai oleh indera manusia yang merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Tujuan alam diciptakan adalah bukan untuk dirusak, dicemari, dan dihancurkan, akan tetapi adalah untuk difungsikan semaksimal mungkin dalam kehidupan. Maka dari itu, kita sebagai salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kewajiban untuk mempercayai bahwa alam dibuat oleh Allah. Kita sebagai umatnya dianjurkan sering bersyukur atas apa yang telah diberikannya kepada kita. Diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat bahwa alam hanya titipan kepada manusia untuk dijaga, bukan dirusak, apalagi dihancurkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dengan baik dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.